dari kelompok 7 akan mempresentasikan scrapbook tentang Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan. Pura Mangkunegaran didirikan oleh Raden Mas Said yang dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap VOC dan Kasunanan Surakarta. Perjuangannya menghasilkan perjanjian Salatiga pada 1757 yang memberikan legitimasi atas Kadipaten Mangkunegaran sebagai wilayah mandiri di bawah kepemimpinannya. Sebagai pusat pemerintahan, Pura Mangkunegaran menjadi tempat tinggal Mangkunegara dan keluarganya. Bangunan ini menggabungkan arsitektur tradisional Jawa dengan pengaruh Eropa, mencerminkan perpaduan budaya yang berkembang pada masa itu. Selain sebagai pusat politik, Pura Mangkunegaran juga menjadi pusat seni dan budaya. Banyak seni tradisional seperti tari bedaya anglir, mendung dan keroncong berkembang di bawah naungan Mangkunegaran, menjadikannya ikon budaya Jawa. Silsilah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I dari tahun 1757 sampai 1795, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran II dari tahun 1796 sampai 1835, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran III dari tahun 1835 sampai 1853, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV dari tahun 1853 sampai 1881, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran V dari tahun 1881 sampai 1896, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VI dari tahun 1896 sampai 1916, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VII dari tahun 1916 sampai 1944, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VIII dari tahun 1944 sampai 1987, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IX dari tahun 1987 sampai 2021, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran X dari tahun 2022 sampai sekarang. Inovasi Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran selain sebagai pusat kebudayaan juga terdapat inovasi yang dilakukannya, yaitu diantaranya ada pengembangan seni dan budaya, yaitu terdapat pertunjukan gamelan, tari, dan wayang kulit. Terus ada juga pendokumentasian dan pendidikan, yaitu seperti penyelenggaraan pelatihan, pameran, dan mendirikan sekolah seni untuk generasi muda. Terus juga ada kolaborasi internasional dengan menggandeng seniman luar negeri untuk mempromosikan budaya Jawa di kancah global. Budaya dan tradisi dari Mangkunegaran, yang pertama yaitu ada upacara tradisional yang diadakan setiap tahun seperti Grebeg Suro dan Sedekah Bumi yang diiringi dengan tarian, musik gamelan, dan berbagai pertunjukan seni. Untuk yang kedua yaitu kesenian gamelan dan tari. Pertunjukan tari seperti tari bedaya, tari gambyong, dan wayang kulit yang dipentasenikan pada Pura Mangkunegaran. Untuk yang ketiga yaitu adat istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari di Pura Mangkunegaran sangat memperhatikan tata krama dan adat istiadat yang sangat ketat, baik dalam interaksi keluarga kerajaan maupun dalam acara-acara resmi. Latar belakang kursi peninggalan. Kursi-kursi yang ada di Pura Mangkunegaran, khususnya kursi-kursi yang digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan, tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol dari kekuasaan dan status sosial pada masa itu. Kursi ini seringkali terbuat dari kayu pilihan dengan ukirannya halus serta menggambarkan kekayaan seni budaya Jawa, serta keagungan dan kekuatan kerajaan Mangkunegaran. Kursi ini ada dua, yaitu kursi raja dan kursi sosial. Kursi ini menjadi simbol kedudukan dan kekuasaan raja dengan ukiran-ukiran yang rumit. Kursi ini mencerminkan tradisi dan estetika keraton yang kaya. Yang kedua ada kursi sosial. Kursi-kursi ini juga digunakan dalam upacara resmi,
memberikan penanda tempat dan peran setiap orang upacara tersebut sesuai dengan hierarki sosial di dalam keraton. Sejarah Keraton Kasunanan. Keraton Kasunanan Surakarta yang lebih dikenal dengan Keraton Solo didirikan pada tahun 1745 oleh Sultan Susuhunan Pakubuwono II sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Mataram yang terbagi setelah Perjanjian Giyanti. Sejak saat itu, Keraton Kasunanan menjadi simbol kebesaran Kerajaan Jawa. Keraton ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan dinamika politik di Jawa serta peran penting dalam pelestarian budaya dan tradisi Jawa. Keraton Kasunanan dibuat untuk menggantikan Keraton Mataram yang sebelumnya dibagi oleh Perjanjian Giyanti. Pembangunan ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan tradisi dan budaya Jawa di tengah pergolakan politik. Keraton Kasunanan menyimpan sebagai peninggalan bersejarah yang bernilai tinggi, seperti artefak budaya, naskah kuno, dan barang-barang kerajaan yang digunakan dalam upacara adat. Silsilah Keraton Kasunanan. Keraton Kasunanan adalah tempat tinggal raja-raja dari dinasti Mataram. Silsilah raja-raja Kasunanan dimulai dari Sultan Susuhunan Pakubuwono I yang mendirikan kerajaan ini hingga raja-raja berikutnya. Setiap raja memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kerajaan, dari memperkenalkan reformasi hingga menjaga keberlangsungan adat istiadat. Peninggalan, keris, patung, dan lain-lain. Yang pertama ada patung. Patung-patung dewa dan figur mitologi juga menghiasi Keraton Kasunanan. Patung-patung ini memiliki nilai simbolik dan memperlihatkan hubungan antara manusia dengan alam dan kekuatan ilahi. Yang kedua ada keris. Keris merupakan senjata tradisional yang tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga nilai spiritual dan simbolis dalam kebudayaan Jawa. Keris-keris yang ada di Keraton Kasunanan seringkali dipakai oleh raja dalam upacara adat dan pengukuhan jabatan. Yang ketiga ada pakaian adat. Barang-barang antik seperti perabotan kerajaan, kostum adat, dan benda-benda yang digunakan dalam upacara kerajaan merupakan bagian penting dari peninggalan sejarah yang dilestarikan. Inovasi dari Keraton Kasunanan, yang pertama yaitu pelestarian digital. Beberapa koleksi dan peninggalan keraton mulai dipindah dan didokumentasikan dalam bentuk digital untuk memperkenalkan kebudayaan Jawa pada generasi muda serta masyarakat global. Untuk yang kedua, pendidikan seni dan budaya. Keraton juga mulai membuka pelatihan dan pameran seni yang melibatkan masyarakat umum guna mendidik dan memperkenalkan lebih dalam tentang budaya keraton. Budaya dan tradisi Keraton Kasunanan. Budaya dan tradisi yang berkembang di Keraton Kasunanan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa yang kental dan banyak di antaranya masih dipertahankan hingga kini. Untuk yang pertama ada upacara adat. Setiap tahun berbagai upacara adat dan keagamaan dilakukan di keraton seperti peringatan hari kelahiran raja dan upacara labuhan. Untuk yang kedua yaitu ada kesenian gamelan dan tari. Keraton Kasunanan yang terkenal dengan pelestarian kesenian gamelan dan tari klasik. Terus juga ada tradisi kekerabatan. Di Keraton Kasunanan tradisi kekerabatan sangat dijaga dengan interaksi yang sangat formal antar anggota keluarga kerajaan serta antara raja dengan rakyat. Untuk kesimpulan dari scrapbook ini, baik Pura Mangkunegaran maupun Keraton Kasunanan memiliki peran yang sangat besar dalam pelestarian dan pengembangan budaya Jawa. Melalui inovasi yang mereka lakukan, keduanya tidak hanya mempertahankan tradisi lama, tetapi juga memperkenalkan budaya tersebut ke dunia yang lebih luas. Dari peninggalan sejarah seperti kursi raja, keris, dan patung-patung tetap menjadi simbol yang penting untuk memperkaya identitas budaya mereka. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.